Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lavi Agus Mariani, NIM 2022 14073. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi manajemen bencana. Nah, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada penderita gawat darurat. Nah, apa penderita gawat darurat? Penderita yang oleh suatu penyebab penyakit trauma, kecelakaan, tindakan anestesi. Jika tidak segera ditolong, akan mengalami cacat, kehilangan organ tubuh, atau meninggal. Time saving is life saving, yaitu waktu adalah nyawa. Tindakan pada menit-menit pertama menentukan hidup atau mati penderita. Tindakan yang harus tepat, cepat, dan cermat. Untuk definisi, triase berasal dari kata bahasa Prancis, yang secara literatur berarti memisahkan, memilah, atau memilih. Triase adalah tindakan untuk memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya atau SDM dan sarana yang tersedia. Tujuan triase untuk memastikan bahwa korban ditolong sesuai dengan urutan skala prioritas berdasarkan urutan kegawat darutannya, untuk memastikan pengobatan terhadap korban tepat guna dan tepat waktu, untuk memindahkan pasien ke lokasi yang lebih aman dan ke lokasi pengobatan di rumah sakit. Untuk yang terakhir ada untuk mengumpulkan informasi dalam penanggulangan pasien multikasus. Nah, di sini ada sistem triase. Triase pasien tunggal, triase korban multi sehari-hari, triase dalam insiden dengan korban massa yang berlebihan dalam bencana. Pada dasarnya menggunakan metode dan penilaian kasus yang sama. Nah, di sini ada metode triase pada pasien tunggal. Sistem klasifikasi menggunakan nomor, huruf, atau tanda. Adapun klasifikasinya, yang pertama ada prioritas 1, emergency atau immediate. Untuk yang kedua, prioritas 2 ada urgent. Untuk yang ketiga, prioritas ketiga ada non urgent. Untuk yang keempat ada prioritas 0 atau 4, yaitu kasus kematian. Nah, untuk kode internasional dalam triase ini ada warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Untuk yang warna merah ada prioritas yang pertama, yaitu immediate atau segera. Untuk warna merah ini prioritas utama pengobatan. Nah, untuk yang kedua ada prioritas warna kuning atau delayed atau tunda. Untuk warna kuning ini bisa menunggu pengobatan. Untuk yang prioritas 3 yaitu minimal atau warna hijau. Nah, ini pasien keadaan ringan. Untuk yang warna hitam yaitu ada prioritas keempat expanded, yaitu ini ada pasien yang meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Nah, di sini ada tim leader. Nah, untuk bisa dilihat untuk gambarnya ada warna kuning, ada warna merah, hijau, dan hitam. Nah, untuk triase lapangan warna merah, korban label merah yaitu berat, itu pasien yang terancam jiwanya. Untuk yang warna kuning itu korban label warna kuning, yaitu dengan pasien sedang keadaannya. Untuk yang hijau itu ada korban label hijau, yaitu keadaan pasien ringan. Nah, untuk medan kejadiannya yaitu untuk warna merah, daerah merah itu berarti tandanya bahaya. Untuk warna kuning kegiatannya pengamanan. Untuk yang warna hijau itu pasiennya berarti aman. Untuk yang warna hitam berarti pasiennya itu meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Nah, di sini ada triase lapangan atau START, simple triase and rapid treatment. Nah, untuk yang pertama ada memilah, kategorikan. Untuk yang kedua terapi cepat dengan sarana minimal. Untuk yang ketiga rujuk tepat.
Nah, di sini ada warna hijau, warna kuning, merah, putih, kuning, dan hijau. Nah, untuk jaraknya ini jenis cedera tidak ada fasilitas rumah sakit. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk yang pertama ada korban berjalan mendatangi perawat sambil memegangi tangan kanannya, meringis dan berteriak kesakitan. Pernafasan 20 kali per menit, nadinya 90 kali per menit. Untuk soal yang kedua, korban ada perdarahan di hidung, mulut, dan telinga. Gurgling positif, nafas cepat dan dangkal. Untuk nadinya 120 kali per menit. CRT-nya 3 detik, GCS-nya ada jumlah 3. Korban ditemukan tidak sadarkan diri, tidak ada pernapasan setelah dibebaskan jalan nafasnya. Untuk soal yang keempat, korban bernafas spontan, respirasinya kurang dari 30 kali per menit. CRC-nya kurang dari 2 detik, untuk nadinya kurang dari 100 kali per menit. Dan setelah perawat memberi perintah mengangkat kedua tangan, pasien dapat mengangkat kedua tangan tetapi dengan gerakan lambat. Untuk soal yang terakhir, yaitu ada korban ditemukan tidak bernafas. Setelah dilakukan tindakan dengan membuka airway, pasien bisa kembali bernafas tetapi tidak bernafas spontan. Nah, untuk jawabannya, untuk soal yang pertama itu tadi warna hijau. Korban berjalan. Nah, jadi mendatangi perawat sambil memegang tangan kanan yang meringis dan berteriak kesakitan, pernafasan 20 kali per menit, nadi 90 kali per menit. Nah, itu untuk soal yang pertama, yaitu kenapa diberi warna hijau, yaitu karena korbannya bisa berjalan atau pasien bisa berjalan. Nah, untuk soal yang kedua yaitu warna hijau, warna merah. Kenapa warna merah? Karena korban CRC-nya 3 detik. Nah, untuk soal yang ketiga, korban ditemukan tidak sadarkan diri, tidak ada pernafasan setelah dibebaskan jalan nafasnya. Jadi ini diberi tanda warna hitam. Nah, untuk soal yang keempat itu bernafas spontan, respirasi kurang dari 30 kali per menit, CRC kurang dari 2 detik, nadi kurang dari 100 kali per menit, dan setelah perawat memberi perintah mengangkat kedua tangannya, pasien dapat mengangkat kedua tangan tetapi dengan gerakan lambat. Nah, kenapa kok dikasih warna kuning? Karena korban dapat mengangkat kedua tangan. Nah, untuk soal yang ketiga, untuk soal yang terakhir yaitu korban kembali bernafas. Korban ditemukan tidak bernafas setelah dilakukan tindakan dengan membuka airway. Pasien bisa kembali bernafas tetapi tidak bernafas spontan. Nah, jadi ini diberi tanda warna merah. Kenapa diberi tanda warna merah? Karena pasien bisa kembali bernafas. Nah, itu tadi materi yang saya paparkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.